Bu Wati, waktu dan kesempatan saya berikan. Bu Wati, silakan. Pagi, suster dan Bapak Ibu orang tua murid. Baik, saya akan mengawali kegiatan ini dengan berdoa. Mohon kesediaannya untuk mematikan mic-nya. Saya akan memimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu sepanjang malam yang lalu. Hari ini kami dipertemukan dalam ruang virtual Zoom untuk bersama-sama mengikuti sosialisasi PTM yang akan dilakukan di SDK Sang Timur. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami, membimbing kami, menuntun kami, sehingga persiapan dan pelaksanaan PTM dapat berjalan dengan lancar. Kami mohon penyertaan-Mu agar alat-alat yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik, koneksi internet hari ini dapat lancar sehingga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Bunda Maria, Bunda Penolong Abadi, doakanlah kami. Santo Yusuf, pelindung gereja kami, doakanlah kami. Beata Clara, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Wati untuk doa pagi kita. Baik, Bapak Ibu, Suster, sekali lagi yang baru bergabung, kami dari pihak sekolah mengucapkan selamat datang dan salam sehat semuanya. Harapan terbesar kita adalah kita bersama memberikan terbaik bagi anak-anak kita. Nah, sedikit informasi saja, untuk permulaan PTM nanti itu sebuah tantangan juga untuk kita semua. Tantangan karena tetap kita memperhatikan protokol kesehatan dan juga juklis yang diberikan oleh pemerintah. Di samping sebuah kegembiraan, tentu sebuah tantangan. Karena itu kita bersama-sama hari ini coba melihat, memberikan yang terbaik. Kita telah menjaga anak-anak kita cukup panjang waktunya, dan kita hendak memulai hal yang baru, tentu ada mekanisme yang harus kita patuhi bersama. Ini untuk kebaikan kita semua. Karena itu kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang 1 bulan yang lalu, tanggal 13 September, telah mengisi kuesioner terkait PTM dan tidak. Dan hari ini, minggu lalu, kami sudah mendapat informasi Sang Timur diberi kebijakan untuk memberlakukan PTM, tatap muka terbatas. Karena kebijakan itu, kami hari ini mengundang semua Bapak Ibu yang notabene yang telah menyetujui PTM. Bagi yang belum akan menyusul, bagi yang belum akan menyusul. Nah, karena Bapak Ibu sudah menyetujui, tentu kita harus berlangkah pada beberapa step-step berikutnya. Baik, saya akan awali hari ini dengan sambutan dulu dari Suster Clarissa, selaku Kepala Sekolah SDK Sang Timur. Suster Clarissa, waktu dan kesempatan saya berikan. Mikrofon, Suster. Mohon maaf. Bapak Ibu orang tua murid SDK Sang Timur yang saya hormati, Bapak Ibu guru dan karyawan serta anak-anak yang saya banggakan. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Selamat pagi.
Pagi, Suster. Salam sehat, Suster. Sehat, Suster. Ya, Pagi, Suster. ya. Pagi, Suster. Sungguh suatu anugerah yang besar bahwa kita boleh bertemu dalam pertemuan virtual ini. Kita juga bersyukur atas anugerah kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Kita juga bersyukur karena SDK Sang Timur sudah diperkenankan mulai hari Senin untuk melakukan tatap muka terbatas. Sebetulnya kemarin saya memang jauh sudah melihat, maksudnya saya tanya dulu ke 3 hari atau 4 hari yang lalu, saya tanya kepada pengawas, Pak, kapan SDK Sang Timur boleh PTM? Jawabnya dari dinas, Suster, tahap ketiga. Baik, kalau tahap ketiga kan masih seminggu yang akan datang. Maksud saya masih ada waktu untuk persiapan secara matang. Tapi hari Kamis siang saya mendapatkan informasi dan ada surat dinas dari pendidikan kota bahwa SDK Sang Timur dimulai PTM hari Senin. Saya ini agak sedikit mendadak karena persiapannya sungguh harus matang, Bapak Ibu, karena situasi COVID ini bukan hal yang mudah, karena kita harus menjaga kesehatan putra-putri yang dipercayakan kepada kita. Selama ini kita sudah menjaganya, ada di rumah, dan selalu supaya tidak terpapar. Karena buah hati kita adalah titipan dari Tuhan. Maka kita jaga sungguh-sungguh agar tidak ada satupun yang terpapar. Maka dari pihak sekolah sudah menyiapkan protokol kesehatan yang saya rasa cukup. Hanya Bapak Ibu, saya juga mohon kerjasamanya. Karena kemarin waktu dinas pendidikan kota tentang PTM sudah ada SOP yang sangat lengkap. Salah satunya adalah Bapak anak-anak yang 12 tahun sudah harus vaksin, menunjukkan kartu vaksinnya. Kalau anak-anak kita yang di bawah 12 tahun itu nanti kedua orang tuanya harus sudah vaksin. Maka nanti akan diberi mekanisme Bapak Ibu orang tua murid mengirimkan kartu vaksin dari papa dan mama dari anak-anak kita tercinta. Yang kedua, memang harus diantar sendiri, tidak boleh dengan kendaraan umum. Karena kalau dengan kendaraan umum, nanti kalau terjadi apa-apa, karena ya namanya kendaraan umum kan dipakai banyak orang. Kita tidak tahu apakah orang itu terpapar atau tidak, maka diantar dan dijemput oleh orang tua atau keluarga yang ada di dalam rumah itu, sehingga anak-anak sungguh terjaga. Lalu di kelas pun nanti ada video bagaimana sekolah menata anak-anak dari jalan tempat anak-anak turun dari kendaraan sampai ke halaman itu sudah ada jarak jalan,
dan sebagainya sudah oke, dan diharapkan orang tua tidak usah menunggu karena akan terjadi kerumunan kalau menunggu. Jadi dari dinas mengatakan tidak menunggu, tapi langsung pulang dan dijemput pada waktunya. Kalau belum bisa dijemput, tolong sebelumnya memberitahu supaya anaknya kami tahan di sekolah tanpa harus kontak dengan temannya. Karena itu sangat bahaya. Kalau di sekolah pun anak-anak tidak boleh kontak dengan teman-teman. Bapak Ibu guru juga tidak kontak, maksudnya kontak langsung gitu, tidak. Jadi supaya kita meminimalis terjadinya penularan COVID ini. Lalu dari dinas juga mengharapkan dan harus itu dilakukan, anak-anak harus membawa sanitizer sendiri, minum, makan kalau memang belum makan. Lalu juga ada ya anak-anak yang tidak bisa pakai sanitizer, itu di sekolah sudah disiapkan, di kelas-kelas disiapkan cuci tangan. Tetapi kami tidak menyiapkan lap, maka anak-anak membawa sapu tangan atau lap sendiri. Karena kalau diberi lap, itu nanti akan dengan memberikan itu nanti akan mengurangi dari program Abiata. Ada yang dengan listrik. Di depan itu ada di depan sekolah itu ada dua tempat. Ada di situ. Suster, suaranya tidak kedengaran. Jadi sepertinya koneksi suster agak ini Pak, di tempat suster agak ada Ya. kendala. Iya, kan tadi saya sudah 2 kali keluar masuk. Lalu setelah pulang sekolah, anak-anak juga diharapkan tidak langsung sepatu dan sebagainya ditaruh di luar, lalu disemprot yang namanya baju dan sebagainya, langsung mandi dan sebagainya. Jangan dulu di sekolah tidak disiapkan minum dan makanan, maksudnya di kantin tidak boleh ada. Di ruang tunggu juga tidak boleh ada orang jualan. Jadi semua harus sungguh-sungguh bersih. Karena mengingat anak-anak kita itu masih rentan. Jadi saya harap lalu untuk pembelajaran, kami menginginkan bahwa pembelajaran tetap eksis. Karena sebentar lagi di bulan Desember, awal Desember itu anak-anak sudah saya putus-putus terus ini. Maaf, saya sudah berapa kali putus-putus ini jaringannya. Mikrofonnya, Suster. Sudah dianu, tapi koneksinya kok jelek sekali ya di tempat saya. Pembelajaran kami harapkan tetap eksis karena mengingat waktu yang mepet, maka tetap berjalan dengan semestinya. Artinya bahwa pembelajaran yang tidak PTM itu seperti biasa PJJ, yang PTM kami buat yang di rumah maupun di sekolah sama. Memang membutuhkan
sarana dan prasarana yang cukup cukup mahal, tapi kami usahakan. Ini masih diusahakan supaya internetnya tidak seperti ini. Kalau seperti ini kan nanti kasihan keluar masuk. Jadi kami mau pakai alat yang di sekolah maupun di rumah, nanti pembelajarannya akan sama. Sehingga tidak ada yang di sekolah enggak. Semua sama, hanya semoga anak-anak kita lalu bisa mengikuti dengan baik. Lalu diharapkan tidak terlambat, karena kami standby 6:30. Itu anak-anak sudah mulai masuk. Lalu jangan juga terlalu awal, karena nanti petugasnya belum datang. Dari Bapak Ibu orang tua murid juga harus menyerahkan surat pernyataan dengan materinya. Nanti mungkin besok bisa dibawa sekalian menghantar anak. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua menjaga putra-putri kita, menjaga keluarga kita, menjaga keluarga besar. Jadi saya mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu agar kita semua dapat tetap sehat. Tanpa kerjasama yang baik dan kejujuran dari semua pihak. Jadi kalau nanti di keluarga itu ada yang batuk, ada yang pusing, ada yang mungkin diare dan sebagainya, tolong tidak usah masuk. Kami yang di sekolah itu, kalau ada karyawan yang pusing dan sebagainya, silahkan pulang. Kalau ada yang mungkin nggak enak badan, silahkan pulang 3 hari swab, baru nanti kalau hasilnya negatif boleh ke sekolah. Jadi saya sangat ketat sekali di sekolah. Saya harapkan semuanya tetap sehat. Saya tidak mau ada hal, kita semua tidak mau ada hal yang kurang baik. Jadi kalau kurang sehat dalam satu rumah itu bukan hanya anaknya, bukan hanya orang dalam satu rumah, mendingan anak kita ada di rumah. Bapak Ibu bisa memberikan informasi lewat WA. Karena kita menjaga agar kita senantiasa sehat, penuh semangat. Dan kita tak lupa juga senantiasa memohon kepada Tuhan agar dijaga, dilindungi, dan diberkati, sehingga keluarga kita yang kita cintai, keluarga besar SDK Sang Timur, semuanya sehat. Kami setiap hari mendoakan keluarga besar itu ya keluarga anak-anak, Bapak Ibu orang tua murid, Bapak Ibu guru, dan semua. Jadi kami senantiasa memohonkan rahmat itu setiap hari. Dan bagi yang sakit, Tuhan senantiasa menganugerahkan rahmat kesembuhan. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi dalam kegiatan ini, dan mari kita menjaga protokol kesehatan, menjaga putra-putri kita dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Selamat pagi. Saya kembalikan. Sebelumnya saya akan membacakan Satgas COVID SDK Sang Timur. Pak Aga, minta tolong. Baik, Suster. Saya bacakan supaya Bapak Ibu tahu bagaimana nanti harus melapor dan sebagainya. Ya.
Tim Satuan Tugas Gugus COVID-19 SDK Sang Timur Karangtengah, Kota Tangerang. Penanggung jawab saya sendiri, Ketua Bapak Jelly, Sekretaris Bapak Ruli Setiawan, Bendahara Ibu Sari Harjanti, pelaksana kegiatan Suster Clarissa, Bapak Imam Rohadi, Ibu Yayu, Ibu Rosa Parwati, Bapak Paulus Purnomo Wahyudi, Ibu Planviana Oktaviana Garut, dan petugas UKS, petugas piket. UKS, Ibu Beata Catur, Bapak Arif Juniarto, 3 Ibu Valentina Dwi Astuti, 4 Pak Yohanes Pramono. Lalu administrasi komunikasi IT juga ini, Bapak Yusril, Bapak Aga, dan Ibu Francisca Marwati, Ibu Desna Imelda, Ibu Melda. Lalu bagian sarana dan prasarana, ini adalah Ibu Nova, Pak Yohanes, Bapak Sugeng, Bapak Hasbuloh, Bapak Petrus, dan Ibu Endang Ratnawati. Humas, Bapak Marjito, dan Ibu Ismuwarni. Bagian kesehatan, kebersihan, Bapak Jenny, Bapak Hasbuloh, Bapak Sarwono, Bapak Sulaiman, Bapak Supriyanto, dan Bapak Sugeng. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada sesuatu mungkin bisa kontak dengan petugas Satgas COVID maupun kepada Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Terima kasih. Selamat pagi. Saya kembalikan ke Pak Jelly. Baik, terima kasih Suster Clarissa untuk beberapa informasi penting terkait PTM yang akan kita laksanakan ke depannya. Baik Bapak Ibu, acara yang berikutnya informasi dari Pak Frans Marjito selaku Humas, setelah itu dilanjutkan oleh Pak Imam selaku seksi PTM. Baik, silakan Pak Jito. Terima kasih Pak Seli. Selamat pagi, Suster, Bapak, Ibu, orang tua murid, kelas 1 sampai kelas 6. Selamat pagi, Bapak, Ibu guru, semuanya. Apa kabar? Bapak, Ibu, karena ini semua posisi mute, kecuali saya, maka Bapak, Ibu, saya minta untuk menunjukkan bahwa hari ini kita diberi karunia kesehatan. Kita acungkan jempol, sehat. Katakan saya sehat. Bagaimana Bapak, Ibu? Wah, ada yang double jempol. Terima kasih, Suster, Bapak, Ibu. Hari ini, seperti yang tadi sudah disampaikan Suster, saya sebagai humas sekolah, juga humas tugas Satgas PTM ini, COVID PTM ini. Baik, dan tadi yang saya sampaikan di awal oleh Pak Seli, bahwa hari ini kita gembira. Memang, saya akan membawakan kabar gembira buat kita semua. Apapun bentuknya, harus kita syukuri, seperti kata Suster tadi. Nah, kabar gembira yang pertama, Bapak Ibu, bahwa kita di Kota Tangerang ini sudah level 1. Nah, dari informasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, kemarin saat saya mengikuti rapat virtual, saya dengan Suster, kebetulan kemarin hari Jumat, pukul 3:30 kami mengikuti rapat. Nah, bahwa seluruh Provinsi Banten yang level 1 baru Kota Tangerang. Nah, ini puji Tuhan buat kita semua yang tinggal di warga Tangerang, sebagai warga Kota Tangerang. Karena apa Bapak Ibu? Warga Kota Tangerang adalah sudah banyak yang divaksin, sudah banyak yang mau divaksin. Itu kuncinya. Kemudian untuk kabupaten dan kota di Provinsi Banten yang lain, mungkin kendalanya warganya ada yang belum mau divaksin, kemudian masih banyak yang belum melakukan prokes. Nah, tapi kita sekali lagi kita bersyukur kita di Kota Tangerang, sekolah kita di Kota Tangerang, kita sudah level 1. Kita selalu berdoa semoga nanti kita keluar dari level 1 menjadi new normal.
kemudian menjadi normal, kita bisa bertatap muka. Baik, yang kedua Bapak Ibu, kabar gembira yang kedua, tadi yang disampaikan Suster bahwa sekolah kita Sang Timur ini sudah mendapat SK, artinya sudah mendapat rekomendasi untuk menyelenggarakan PTM, pembelajaran tatap muka terbatas. Terbatas dari jumlah anak, terbatas jumlah waktu, dan juga terbatas dari materi yang disampaikan. Tetapi untuk materi yang disampaikan, kami akan berusaha tidak akan kami batasi, karena kami mengusahakan dengan cara lain. Kabar gembira yang berikutnya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu, warga Kota Tangerang yang belum vaksin, yang sampai saat ini belum vaksin, RSUD membuka vaksin gratis. RSUD Kota Tangerang. Ini akan saya tampilkan sedikit promosinya karena ini penting juga untuk kita semua. Mohon maaf, saya izin share. Nah, ini Bapak Ibu. Pak Celi, mohon maaf, mohon konfirmasinya. Apa gambar sudah muncul, Pak Celi? Halo Pak Celi, atau Pak Aga? Sudah muncul Pak Jito. Ya, baik, Bapak Ibu, ini informasi dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang atau dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang. RSUD Kota Tangerang sediakan vaksin Pfizer untuk warga usia 12 tahun ke atas. Nah, ini Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai pukul 16. Syaratnya yaitu warga Kota Tangerang kemudian mendaftar secara online melalui, nah ini webnya, mungkin nanti kami akan share, kami informasikan lewat AS Bapak Ibu supaya lebih jelas, karena ini untuk kita semua dan ini gratis. Nah, untuk lebih jelasnya kami akan nanti informasikan share lewat AS. Mudah-mudahan nanti hari ini bisa kami share. Baik, itu Bapak Ibu. Maka yang disampaikan Suster tadi nanti harus kita lakukan bersama karena untuk kebersamaan kita. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan yang kedua, yaitu hasil angket, hasil survei atau angket yang dilakukan pada tanggal 14 September yang lalu. Karena begini, kilas balik sedikit, kita ini sekolah, ini terutama sekolah, ini diinformasikan untuk membuka sekolah, membuka pembelajaran tatap muka itu awal Januari tahun 2021. Kami sudah siap, sekolah sudah siap dengan sarana prasarana dan regulasinya atau aturannya, tapi saat itu belum juga terlaksana untuk semuanya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, bulan September dari Dinas Kota Tangerang sudah menginstruksikan tanggal waktu itu bulan September tanggal 18 September apa itu sudah akan dimulai khususnya SD pembelajaran tatap muka untuk tahap pertama. Tetapi karena kondisi belum memungkinkan akhirnya tertunda. Dan saat ini yang informasi yang ketiga ini Bapak Ibu. Dan ini mudah-mudahan menjadi kenyataan nanti. Informasi yang ketiga ini adalah untuk Kota Tangerang pembelajaran tatap mukanya ini dimulai tahap pertama itu mulai tanggal 25 Oktober, seminggu yang lalu. Ini tahap pertama untuk 45 sekolah SD. Nah, sekarang ini setelah dievaluasi, sampaikan dalam rapat, setelah dievaluasi, ternyata yang tahap pertama bisa berjalan dengan baik. Maka untuk tahap kedua ini diizinkan 180 sekolah dasar negeri maupun swasta di Kota Tangerang. Nah, salah satunya adalah Sang Timur. Nah, sebelum itu saya akan sampaikan dulu Bapak Ibu hasil angket yang dilakukan tanggal 14 September. Baik. Sekali lagi mohon maaf, Pak Aga, sudah terlihat? Sudah Pak Jito. Terima kasih Pak Aga, sudah terlihat ya. Ini data angket PTM Bapak Ibu, karena ini merupakan syarat kami untuk bisa melakukan PTM. Syaratnya ada 24 item Bapak Ibu. Nah, salah satunya ini. Nah, maka kami menyelenggarakan angket pada tanggal 14 September yang lalu untuk kelas 1, 50 orang tua yang setuju,
kelas 2 41, kelas 3 58, kelas 4 64, kelas 5 52, kelas 6 54, jumlah 319. Nah, Bapak Ibu, kami tidak melihat persentase berapa persen, tetapi kami komitmen untuk melayani yang setuju. Bukan berarti yang tidak setuju tidak kami layani. Yang tidak setuju tetap dilakukan PJJ seperti biasa. Semua akan terlayani dengan baik. Kami usahakan semaksimal dan seoptimal mungkin. Untuk kali ini, Bapak Ibu yang diundang hari ini adalah khusus yang setuju. Yang waktu itu angketnya menyatakan setuju anak-anak melakukan pembelajaran di sekolah. Maka hari ini kami undang untuk diskusi bersama untuk persiapan PTM tahap kedua ini. Jadi Bapak Ibu yang kami undang hari ini adalah yang setuju menyatakan anaknya diizinkan mengikuti PTM. Yang kedua Bapak Ibu, untuk ini mengapa baru dilakukan sekarang? Karena SK-nya tadi sudah disampaikan Suster. SK-nya itu konsepnya, kita baru dapat konsepnya itu hari Rabu siang. Rabu siang waktu itu. Rabu siang, kemudian Suster menyampaikan pada kami, akhirnya tanggal hari Kamisnya kami rapat bersama di sekolah, dan kemarin itu SK aslinya, artinya SK yang sesungguhnya baru keluar hari Jumat kemarin. Tapi kami sudah diberi konsepnya bahwa Sang Timur mendapat SK melakukan PTM tanggal 1 November. Maka kami sudah dengan berbagai cara kami sudah berusaha. Bapak Ibu, kami tampilkan juga SK-nya. Ini adalah SK dari ini, karena ini kita harus transparan, harus fair, kita semua harus tahu. Maka ini SK-nya akan saya tampilkan. Nah, ini Bapak Ibu yang membuat kita yakin untuk melaksanakan PTM tahap kedua ini. Dari Pak Cito, suaranya hilang. Halo Pak Cito, suaranya hilang. Pak Cito terputus, Pak Celi, terpental. Baik. Mungkin sambil menunggu bisa Bapak Ibu orang tua yang terkasih bisa sambil mengisi daftar hadir lewat Google Form yang sudah dilampirkan di kolom chat. Terima kasih. Sambil menunggu Pak Cito, Pak bisa Pak Aga, Pak Imam masuk sebentar? Halo, ya gimana Pak Celi? Apa bisa Pak Imam masuk sebentar sambil menunggu Pak Cito? Halo, Tidak apa-apa. guys. Saling mengisi aja Pak Imam ya. Halo, suara saya terdengar? Iya, terdengar Bapak. Ini siapa ini? Bagian siapa ini sekarang? Masih Pak Cito, tapi Oh. terlempar beliaunya. Kita tunggu sebentar atau bagaimana Pak Imam? Halo? Kalau masih agak lama nanti biar Pak Cito sambung kembali nanti. Pak Imam dulu ya, Suster ya. Baik. Pak Imam, silakan dulu.
Ya, Halo, Pak Imam. Celi, siapa Iya, Pak Celi? Imam. Baik, Pak Imam, silakan. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu Suster dan Bapak Ibu guru yang terkasih dan anak-anak yang mungkin hadir hari ini. Boleh saya share screen ya Bapak Ibu ya? Aduh, hari ini ternyata share screen saya seperti ini. Saya terinspirasi dengan Pak Cito tadi mengatakan ini. Lalu saya ingat karena yang hadir banyak ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu banyak yang kenal iklan ini ya. Kabar gembira untuk kita semua. Sekolah kita siap belajar tatap muka. Marilah semua lakukan prokes kita agar anak kita semakin ceria. Dalam belajar tatap muka, rindu sekolah, ini ada obatnya. PTMT, sudah ada SK-nya. Jadi Sekolah Sang Timur sudah ada bekal untuk SK setiap tatap muka. Jadi karena kabar gembira dari Pak Cito tadi, saya teringat, oh ini ada lagu iklannya seperti ini, kabar gembira. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dipaparkan secara gamblang, jelas, dari prokes, prosedur, untuk persiapan tatap muka. Untuk persiapan tatap muka oleh suster kepala sekolah. Iya, depan aja. Nah, dari SK yang terbentuk, kami ini tim 1. Tim 1 itu membidangi bagaimana merancang pembelajaran tatap muka tahap 1 ini. Ini kalau SDK Sang Timur termasuk tahap kedua dari seluruh kedinasan, tapi dari Sang Timur sendiri tahap pertama tatap muka. Dengan demikian, kami merancang bagaimana pembelajaran PTMT tahap 1 ini. Nah, berbekal dari kuesioner yang sudah masuk pada bulan September, maka untuk tahap awal ini PTMT dilaksanakan bagi mereka yang telah menyetujui siap untuk PTMT. PTMT itu pembelajaran tatap muka terbatas dengan pekan pembelajaran yang dirancang oleh sekolah. Kami merancang di tahap awal ini PTMT dilakukan hari Senin, Rabu, dan Jumat. Senin, Rabu, dan Jumat. Kemudian untuk jenjang kelas, untuk minggu pertama ini jenjang kelas 6. ABCD yang telah menyatakan setuju mengikuti PTMT dengan prasyarat yang telah disetujui, yang setelah disepakati oleh Bapak Ibu semua. Nah, untuk hari Rabu, tanggal 3 November, ini ada catatan, tidak ada PTMT dikarenakan sekolah sedang digunakan untuk persiapan ANBK. Jadi kita perlu waktu, ruangan untuk dibersihkan juga. Berikutnya, kami tim 1 merancang jadwal pembelajaran tatap muka terbatas ini seperti apa? Apakah memindahkan daring dari rumah atau anak yang datang itu benar-benar belajar dan berinteraksi dengan guru? Berapa jam pertemuannya? Berapa menit? Nah, Bapak Ibu, untuk anak-anak yang diundang dan memenuhi syarat wajib hadir PTMT, maka belajarnya sama seperti belajar di tatap muka, artinya tidak menggunakan alat daring. Alat daring itu akan yang digunakan oleh Bapak Ibu guru. Alokasi waktunya seperti ini Bapak Ibu. Untuk kelas 4, 5, dan 6, untuk saat ini, tahap pertama ini kita mulai sedikit demi sedikit waktunya. Per pembelajaran 35 menit. Diharapkan pukul 6.30 sampai pukul 7.30 ini proses ada screening, anak diantar orang tua datang sekolah, nanti oleh tim prokes akan dijelaskan bagaimana gambarannya. Kemudian setelah anak ini datang pukul 7.30 sudah siap di ruang kelas. Kegiatan pertama adalah absensi, doa bersama, literasi, sapa pagi. Baik yang ada di ruang kelas dan baik ada yang di rumah itu sama. Hanya yang di rumah bisa sapa pagi langsung, kalau di rumah melalui jaringan internet. Kemudian pukul 8, ini pembelajaran pertama, 35 menit, sampai dengan pukul 9.45. Jadi ada 3 jam pelajaran saja, dan ini dirancang tematik atau sesuai dengan jadwal dari kelas masing-masing. Nah, pada saat itu yang di ruang kelas dan yang di rumah akan memperoleh pelayanan pembelajaran yang sama. Hanya bedanya kalau yang di kelas
itu langsung tatap muka, tidak menggunakan alat-alat daring dalam jaringan. Kalau yang di rumah menggunakan alat-alat dalam jaringan. Kemudian pukul 9.45 ini sudah tutup PTMT-nya, artinya di kelas menunggu nanti tim prokes akan memanggil satu persatu berjalan menuju pintu keluar untuk bertemu dengan orang tua yang sedang menjemput. Jadi bedanya dengan kelas kecil, nanti ketika minggu berikutnya, kalau kelas kecil, ini jadwalnya kelas kecil, itu hanya 30 menit per tatap muka. Hanya beda 5 menit. Sehingga pada pukul 10, anak-anak ini sudah keluar. Bapak Ibu, demikian untuk kegiatan pembelajaran di tahap pertama ini. Nanti ketika kita sudah tahap kedua, minggu kedua, ketiga akan dievaluasi. Mudah-mudahan sudah bagus, sudah berjalan dengan baik, bisa menambah ruang atau paralel kelas dan menambah jumlah murid. Lalu untuk saat ini, khususnya yang kelas 6 ya, kelas 6, karena dari data yang masuk, kelas 6 itu besok akan terbagi. Yang setuju kita bagi selama 1 minggu itu dibagi menjadi per absen. Hari Senin nomor absen berapa sampai berapa, hari Rabu nomor absen berapa sampai berapa, hari Jumat absen berapa sampai berapa. Nah, apa yang dibawa peserta didik dan untuk saat ini yang dibawa selain tadi sudah disampaikan oleh suster, alat tulis dan kelengkapan prokes pribadi yang Bapak Ibu bekalkan, bekal makanan dan minuman dari rumah yang sangat sehat. Diharapkan hanya 1 buku pelajaran tematik, ini nanti akan ditentukan oleh guru kelas masing-masing. 1 buku tulis untuk mencatat, dan ini ada 1. Apakah lembar catatan kesehatan harian ini akan berupa kertas atau berupa sheet Bitly yang akan dibagikan lewat harian, misalkan hari ini yang hadir nomor absen 1 sampai 10, maka guru wali kelas akan menyampaikan screening harian. Hari ini anak saya pagi suhu sekian dari rumah atau sudah makan atau ada gejala ini. Nah, nanti diberi catatan ini bagi anak-anak yang sudah masuk. Tapi ini nanti akan diperjelas dalam agenda harian siswa atau tim prokes apa yang dibawa di peserta didik. Bagaimana prosedur saat datang dan pulang saat PTMT nanti akan disampaikan melalui tayangan visual. Nah, kemudian bagaimana prosedur kegiatan PTMT di kelas? Nah, tadi kita sampaikan bahwa pada saat pelajaran pertama ini kita akan merancang pembelajaran yang memang ada buku yang ada di anak, buku yang sudah dipinjamkan itu yang dibawa, dan kita merancang pembelajaran seperti pembelajaran tematik biasa, sesuai dengan jadwal guru-guru yang lain. Demikian, Bapak Ibu, mungkin nanti dari tim prokes akan menjelaskan bagaimana prosedur saat datang dan pulang saat PTMT. Demikian dari tim 1, mewakili tim 1 merancang bagaimana kegiatan pembelajaran PTMT di tahap pertama minggu pertama ini. Terima kasih Pak Celi, mungkin nanti bisa dilanjutkan. Baik Pak Imam, terima kasih ya untuk informasi awalnya. Baik Pak Jito, mungkin sudah bisa tersambung kembali Pak Jito. Ya Pak Salim, mohon maaf nih Bapak Ibu. Baik, silakan Pak Jito. Bisa minta tolong buka lagi Pak Aga, saya mau setting. Sudah Pak Jito. Pak Aga ya. Baik. Bentar. Mohon maaf nih, saya sampai mana tadi? PSK ya. Baik. Mudah-mudahan lancar. Maaf Pak Aga, sekali lagi minta tolong konfirmasinya. Sudah tampil Pak Jito. Terima kasih Pak Aga. Baik Bapak Ibu, saya ulangi lagi bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan PTM untuk SDK Sang Timur adalah surat tugas ini, selain kondisi yang lain, sarana prasarana, kemudian kondisi Bapak Ibu guru karyawan dan suster, semua suster bahkan di Sang Timur itu sudah vaksin semua, jadi lingkungan sangat mendukung karena sudah vaksin semua, maka kami menggunakan PTM. Nah ini Bapak Ibu yang kami sampaikan, kata kunci adalah semua warga sekolah, jadi termasuk Bapak Ibu, anak-anak,
kemudian Bapak Ibu guru, dan mungkin juga warga sekitar sekolah. Ini yang menjadi pertimbangan, yaitu kesehatan dan keselamatan kita semua. Nah, ini saya tunjukkan saja Bapak Ibu untuk lampirannya. Sekolah Sang Timur ini di nomor 79. Nah, ini Bapak Ibu, SK-nya SD Sang Timur, swasta, Karangtengah. Jadi ini adalah dasar untuk pelaksanaan PTM yang akan kita lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu, saya hanya ingin menyampaikan saja apa yang disampaikan dalam rapat kemarin, yaitu tadi sudah disampaikan Suster, tapi untuk lebih jelasnya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa screenshot di tampilan yang akan saya tampilkan ini. Beberapa hal yang berkaitan dengan perlengkapan yang harus dipersiapkan anak maupun orang tua. Kalau di sekolah kami sudah usahakan. Nah, sekali lagi intinya adalah keselamatan dan kesehatan semua warga sekolah. Bapak Ibu, yang harus kita ketahui bersama, yang harus saya sampaikan di sini adalah kalau yang mengenai sekolah sudah kami lakukan, tapi yang harus kita ketahui bersama tidak hanya Bapak Ibu saja, tetapi juga para guru. Kami sudah membaca, para guru sudah membaca. Kita nanti akan sharing bersama kalau ada yang kurang. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bersama. Perilaku wajib di seluruh lingkungan sekolah. Menggunakan masker 3 lapis atau masker sekali pakai atau masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab atau basah. Nah, nanti anak-anak tadi sudah disampaikan Pak Imam, kurang lebih tidak ada sampai 4 jam. Mudah-mudahan ini nanti bisa terlaksana. Kemudian cuci tangan pakai sabun atau CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Nanti ada di tayangan video yang nanti akan kita saksikan bersama. Kemudian menjaga jarak minimal 1,5 atau paling tidak 2 meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. Menetapkan etika batuk bersin. Jadi ini yang perlu disampaikan kepada anak-anak dan tentunya ini juga menjadi tugas kita semua, tanggung jawab kita semua. Kemudian ini kondisi medis warga sekolah sehat dan jika mengidap penyakit penyerta komorbid harus dalam kondisi terkontrol, tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk orang yang serumah dengan warga sekolah. Maka tadi surat vaksin tadi sangat diperlukan untuk hal ini, mendukung hal ini. Dan kalau kami lihat di angketnya, Bapak Ibu, yang menyatakan setuju ini sama sekali tidak ada yang mengidap penyakit penyerta atau komorbid. Semua keterangannya tidak ada komorbid. Ini bagus sekali. Ini dari hasil angket yang sudah Bapak Ibu isi. Kemudian kantin Bapak Ibu tidak diperbolehkan untuk dibuka, maka disarankan membawa makanan atau minuman dengan gizi seimbang. Ini yang perlu kita perhatikan juga. Kemudian nanti olahraga pun juga tidak ada di sekolah selama PTM, tidak ada kegiatan pembelajaran yang sifatnya fisik seperti olahraga atau kegiatan eskul yang lain belum ada selama PTM terbatas ini. Selain itu, ini Bapak Ibu yang menjadi perhatian kita bersama, tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran seperti orang tua menunggu peserta didik di sekolah. Tadi sudah disampaikan Suster. Kemudian anak-anak pun juga nanti tidak akan istirahat di luar kelas. Tetap di kelas, maka bekalnya ini yang harus tidak boleh lupa, harus bawa bekal. Bekal
paling tidak minuman itu penting sekali. Kemudian pertemuan orang tua dan peserta didik juga tidak diizinkan. Kemudian pengenalan lingkungan sekolah juga tidak. Jadi anak-anak nanti akan kami kenalkan nanti melalui video yang akan kami tayangkan nanti. Kemudian untuk protokol dan sebagainya, ini sekolah sudah ini karena Bapak Ibu perlu diketahui bersama bahwa sekolah Sang Timur selalu ditinjau terus oleh tim gugus COVID kecamatan. Jadi memenuhi standar atau belum ini adalah yang menilai dari pengawas Dinas Pendidikan dan juga tim gugus dari kecamatan. Ini mengenai sarana prasarana dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan bersama, yaitu sarapan, makan sarapan, kemudian makan, mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, memastikan diri dalam keadaan yang sehat dan tidak ada gejala umum seperti demam, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual muntah, diare, anomsia, yang apa ini? Ada ini gangguan di indera penciuman, anosmia, dan eugesia di gangguan di indera perasa. Kemudian menggunakan masker tadi sudah, membawa masker cadangan serta dan lain sebagainya, dan saya kira ini Bapak Ibu sudah mengerti. Nanti kami usahakan untuk sosialisasinya nanti kami akan pikirkan supaya beberapa hal ini nanti bisa dibuat pegangan oleh orang tua dan kita semua. Nah, untuk selama perjalanan Bapak Ibu, maka tadi sudah disampaikan Suster, diusahakan adalah yang mengantar dari keluarga. Sangat tidak dianjurkan, kemarin dari dinas sangat tidak anjurkan apabila anak tersebut naik angkutan umum yang kita tidak tahu kondisi di angkutan umum seperti apa, kita tidak tahu. Maka dinas menganjurkan, dinas kesehatan dan dinas pendidikan menganjurkan supaya tidak diusahakan tidak naik angkutan umum. Maka di angket kami sudah tuliskan juga dan banyak yang menggunakan kendaraan pribadi. Ini Bapak Ibu, ini kegiatan belajar. Ini saya kira nanti akan bisa dilihat di video. Nah, setelah sampai di rumah, ini juga harus kita perhatikan bersama, yaitu melepas alas kaki, letakkan barang-barang di bawah. Saya kira ini Bapak Ibu sudah paham semua, sudah mendapat informasi, sudah sering mendapat informasi seperti ini. Hanya saat ini kita tinggal pelaksanaan saja untuk mengingatkan kembali dalam melaksanakan PTM nanti. Baik, ini ya saya kira. Kalau ada hal lain nanti bisa ditanyakan atau bisa disaringkan dalam diskusi pada sesi tanya jawab nanti. Demikian Bapak Ibu untuk informasi dari Dinas Pendidikan, dari Dinas Kesehatan, dan tentunya ini juga kerjasama dengan Dinas Dalam Negeri, karena ini berkaitan dengan lembaga setempat, yaitu kecamatan dan kelurahan. Semua ini terlibat untuk pelaksanaan PTM ini. Demikian Pak Seli yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang ingin melengkapi, mungkin saat sesi tanya jawab atau sharing nanti. Terima kasih Pak Seli, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Pak Jito untuk informasi sedikit terkait proses yang akan kita laksanakan ke depan. Baik Bapak Ibu, saya sekarang masuk pada sesi dialog. Silakan. Jika ada pertanyaan, mari kita sharing bersama, mumpung kita ada bersama. Poin pentingnya adalah di PTM ini adalah keterbukaan dari kita, orang tua, dan juga anak kita. Untuk siapa? Untuk juga teman-teman kita yang lain. Untuk anak-anak kita yang lain di kelas ya. Kita coba menjaga bersama. Karena ketika ada keterbukaan, semua akan baik. Misalnya saya sedang sakit, ya saya tetap tidak akan masuk seperti itu. Juga anak-anak, jangan dipaksakan. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita perhatikan bersama. Pak Jito akan diputar dulu video simulasi ya? Ya betul, ya Pak Seli. Yang mau saya ingatkan. Videonya dulu Pak Seli mungkin. Silakan Pak Aga.
baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
Baik, Suster, Bapak, Ibu, serta orang tua murid yang terkasih, demikian sedikit simulasi video yang sudah kami berikan. Sedikit catatan juga bahwa untuk orang tua yang menunggu di area parkir, boleh pulang setelah siswanya sudah lolos screening suhu tubuh ya. Jadi ketika anak kita sudah lolos screening suhu tubuh, kita boleh pulang. Sekali lagi, ketika anak kita sudah lolos screening, boleh pulang. Demikian sedikit penjelasan dari kami. Langkah berikutnya kami beri kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang mau bertanya. Kita coba akan sharing bersama dan memberikan jawaban. Karena itu waktu sekarang saya beri kesempatan. Bapak Nathan ya, kelas 5B, silakan. Ya, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ini Pak terkait dengan PTMT ini ya. Kan tadi disampaikan oleh Suster bahwa ini kan penjemputan kan juga harus dilakukan oleh nggak boleh menggunakan transportasi umum gitu kan, otomatis kan dari orang tua atau pihak keluarga yang akan menjemput gitu loh. Sementara kan bagi ada juga yang orang tua yang ya bekerja ya Pak ya, bekerja kemudian kalau ada yang kerja di rumah sih kan bisa menjemput juga. Nah terkait dengan itu Pak, saya mohon ada diberi sedikit kemudahan dari anak bisa diizinkan untuk membawa handphone, walaupun handphone itu tetap pada saat pelajaran nggak boleh digunakan. Nah, handphone ini digunakan untuk apa? Supaya kalau udah selesai dia bisa kontak orang tua atau penjemputnya untuk segera menjemput. Dan ini kan juga seperti tadi yang dibilang Suster juga kan. Jadi orang tua sebaiknya tidak bergerombol juga di tempat penjemputan. Jadi otomatis kan dia menjemput kalau sudah ada kabar oh ini udah selesai gitu. Jadi saya minta kebijakan dari sekolah, dari anak boleh diizinkan untuk membawa handphone terkait dengan penjemputan ini. Itu aja sih dari saya. Terima kasih Bapak Nathan. Pak Jito langsung dijawab, silakan Pak Jito. Yang pertama, mohon izin saya informasikan dulu. Di dalam shop tadi memang mengenai transportasi ini tidak disebutkan Gojek atau apa, tapi hanya disebutkan bahwa setelah turun dari alat transportasi ini anak diwajibkan cuci tangan atau ini menggunakan hand sanitizer. Nah, kemudian untuk masalah Gojek online memang kami sangat menyadari bahwa saat ini memang sudah level 1 ini tentu banyak orang tua yang sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu sudah pasti. Nah, untuk mengenai Gojek hanya ini menjadi kesepakatan kita bersama. Kalau hari ini sepakat orang tua ini kan menjadi kesepakatan kita bersama, sekolah memfasilitasi saja. Kalau orang tua sepakat dengan kondisi seperti itu, misalnya naik Gojek tapi dengan catatan Gojek yang sudah divaksin, dan saya lihat tuh Gojek-Gojek itu sudah banyak yang tulisannya saya sudah divaksin. Saya kira itu aman. Ini kami kembalikan kepada orang tua masing-masing. Tapi kami juga mohon pengarahan dari Suster untuk menyampaikan hal ini, Suster. Kalau menurut saya sesuai dengan SOP tadi tidak mengatur tentang ini transportasi itu Gojek atau orang tua murid, tidak. Hanya kemarin pesan khusus dari kepala dinas itu yang tidak disarankan itu naik, mohon maaf, naik angkutan umum, itu yang angkutan umum mobil karena bersama-sama itu. Nah ini mohon pencerahan dari Suster juga. Ingat saat ini diskusi yang tepat sekali untuk bersama-sama kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Seperti handphone tadi, saya kira juga kalau ini mungkin nanti yang akan menjawab Suster kalau mengenai handphone. Tapi untuk kebijakan transportasi, hanya berdasarkan SOP tadi, seperti itu Bapak Nathan. Mungkin Suster akan memberikan tanggapan mengenai, karena ini di sini Pak Seli, yang di chat saya baca juga banyak yang menanyakan tentang Gojek ini Pak Seli. Kita menghargai sekali, mengapresiasi sekali informasi dari Bapak Ibu sungguh valid, bahwa saat ini Bapak Ibu sudah banyak yang masuk kerja, maka satu-satunya cara yaitu dengan Gojek online itu, dan sudah dipastikan
drivernya atau pengemudi Gojeknya itu sudah divaksinasi. Itu dari saya. Mungkin dari Suster untuk menanggapi. Silakan Suster Clarissa. Baik, terima kasih. Ya, begini Bapak Ibu. Bapak, Gojek online itu tidak hanya membawa anak kita. Pasti dia membawa juga orang lain. Yang notabene kita tidak tahu yang dibawa Pak ojek online itu dia terpapar atau tidak, kita tidak tahu. Maka saya masih untuk sementara ini belum mengizinkan untuk Gojek online. Karena kita tidak tahu ojek online itu membawa siapa saja. Kalau Gojek online-nya itu mungkin khusus untuk anak kita saja, pasti itu baik adanya. Saya masih belum bisa, karena nanti kita tidak tahu kenanya di ojek online repot juga. Jadi untuk sementara ini saya yang ojek online mohon bersabar, ya, karena kondisi seperti ini masih dari kita nggak tahu situasinya. Gojek online itu kan dipakai banyak orang, sama dengan kendaraan umum. Jadi itu juga termasuk kendaraan umum karena dipakai oleh siapapun yang mau pakai ojek online itu, kita nggak tahu. Itu untuk saya belum mengizinkan saat ini. Begitu, karena kita perlu hati-hati, sangat hati-hati. Satu kali ada satu anak, langsung kita ditutup kembali. Konsekuensinya ya, dan kasihan yang lain, anak-anak kita yang lain. Juga anak kita juga gitu loh. Anak Bapak Ibu maksudnya. Dan untuk menjaga semua. Begitu jawaban dari saya. Terkait HP Suster, HP misalnya anak Kalau itu HP boleh. HP baik. boleh, tetapi dengan syarat waktu di kelas, waktu masuk mungkin ditutup dulu. Di-on-kan waktu pulang. Saat pulang saja. Ya, terima kasih Suster. Ya. Ya, itu intinya itu sih. Jadi kan supaya yang menjemput juga kan tidak berkerumun, menunggu-nunggu gitu kan. Jadi jemput pada saat anak sudah selesai saja gitu, langsung maka bisa langsung pulang gitu kan. Itu aja sih. Demikian ya Bapak Nathan ya, clear ya? Ya, terima kasih Pak. Baik, silakan kesempatan berikutnya. Saya persilakan. Ya Pak. Iya Pak, silakan. Ya, pagi Bapak Ibu, pagi Suster dan pagi. Orang tua semua. Mungkin saya mau tanya 3 poin sih. Yang pertama itu soal tadi kan jadwal mungkin udah sebutin, cuma kan belum spesifik by nomor absen sama harinya ya. Jadi nanti mungkin boleh di-share juga sama pengaturan kelas ketika PTM. Memang tadi di video ada jaraknya. Tapi kalau misalnya, kalau saya lihat di chat juga, bagaimana jika yang sebelumnya tidak mengizinkan, akhirnya mengizinkan, sehingga jumlah kelasnya pasti akan, jumlah yang datang pasti akan lebih banyak, dan kelasnya mungkin tidak cukup. Nah, itu pertanyaan pertama. Nah, terus pertanyaan kedua, tadi kan orang tua itu harus sudah melengkapi vaksin ya 2 kali. Nah, mungkin itu juga jadi pertanyaan yang sama dengan Bapak Ibu guru yang di sekolah sih. Mungkin saya yakin juga udah ada, cuma saya coba klarifikasi aja, mau konfirmasi. Itu yang poin kedua untuk Bapak Ibu gurunya, apakah sudah melakukan vaksinasi secara lengkap. Terus yang ketiga, untuk durasi belajar, itu memang apakah ada batasan dari dinas. Ini saya konteksnya ke kelas besar ya, kelas 4, 5, 6 mungkin. Kenapa? Karena
kelas ini cukup kritis untuk persiapan mereka punya pelajaran yang lebih kompleks sama persiapan untuk ujian dalam hal untuk naik ke jenjang selanjutnya, dalam hal ini SMP. Mungkin itu sih terkait dengan durasi belajar ya, khususnya untuk anak-anak yang di kelas besar. Kalau yang di kelas kecil saya masih bisa menerima. Paling itu sih Pak Celi untuk 3 pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Moses. Saya jawab yang kedua. Kalau untuk guru dan karyawan semuanya sudah ya, sudah tervaksin semua 1 dan 2. Lalu untuk poin pertama dan ketiga, silakan Pak Imam terkait murid yang mau, yang awalnya belum mau kemudian mau. Silakan Pak Imam. Terima kasih Pak Celi. Saya share kembali ya Bapak ya. Terima kasih pertanyaannya yang bagus sekali. Begini Bapak, untuk pertanyaan jadwal tadi mengenai waktu ya. Ini yang disebut blended itu artinya pembelajaran tatap muka ketika kami menyampaikan materi, namun model asinkronnya atau model tugas-tugas pembelajaran mandirinya masih tetap berlanjut Pak di rumah. Jadi kami memberikan rangkuman-rangkuman yang ada di agenda sekolah dan akan tetap kita dampingi saat mereka ada di rumah. Jadi untuk cakupan materi tetap kita untuk saat ini sesuai dengan aturan dari dinas, kita tidak berlama-lama di situasi tatap muka. Ya, ini untuk tatap mukanya waktunya hanya 3 jam per tatap muka, tapi tetap kita memberikan modul atau rangkuman yang di rumah. Kedua terkait dengan absensi, berapa yang hadir itu ya Pak ya, berapa yang hadir. Untuk saat ini kita menentukan seperti ini Pak. Ya, misalkan kelas hari Senin besok, saya kalau dikasih ke saya itu saya tabung untuk saya. Nomor absen 1 sampai dengan 10 yang hadir. Dengan catatan mereka dari absen nomor 1 sampai 10 ini, mereka sudah menyetujui tatap muka. Kemudian hari Rabunya absen nomor 11 sampai 21, hari Jumatnya absen 21 sampai 30 sekian. Ini bergantian. Kemudian untuk kelas kecil demikian juga. Sesuai dengan apa yang telah terinput di angket tersebut. Contoh ketika kelas 6 ini yang sudah kami input dan sudah menyetujui 54 Pak Imam. Ya, 54 dan ini saya share juga sebentar. Kemudian Bapak Ibu ini, nah setelah kami jaring, kita buka datanya dari 5 kelas 6C itu pada tahap pertama ini ada 14 anak atau orang tua yang menyetujui hadir dalam PTMT. Namun yang saya beri warna kuning ini ada 2 anak yang terjaring harusnya masuk hari Jumat atau hari Senin, itu masih terkendala menggunakan ojek online. Jadi di dalam kelas 6C itu nanti hari Senin hanya ada 6 anak. 6 anak. Ada 5 anak karena tadi secara kesepakatan dan sudah menyampaikan, mohon maaf untuk yang anak nomor 2 dan nomor 7 ini kalau orang tuanya mengantar sendiri akan diizinkan. Namun kalau menggunakan ojek online, kita tidak memberikan kesempatan untuk ikut hadir dalam PTMT. Nah, ini akan berlaku setiap pekan sesuai dengan absensinya. Karena kondisi pada hari Rabu itu seharusnya absen nomor 11 sampai 20, namun hari Rabu digunakan sekolah digunakan ANBK, maka anak-anak ini masukkan di hari Jumat.
Kemudian untuk review dan evaluasi tahap berikutnya pasti akan bertambah, betul Bapak, bahwa nanti setelah 1 tahap, 2 tahap dan dievaluasi, mungkin nanti seksi humas dan tim satgas akan menyampaikan kembali, ada beberapa orang tua yang kemarin tidak setuju, namun sekarang sudah memiliki keinginan, ya kita akan jaring kembali untuk bisa hadir di PTMT, melihat situasi selanjutnya. Apakah PTMT tahap pertama ini berhasil, cukup bagus, cukup sehat, dan perkembangan pasti kita akan juga berusaha untuk kembali ke new normal dengan prokes yang sudah ditetapkan. Mungkin ini jawaban dari tim 1 yang dapat kami sampaikan terkait dengan pembelajaran dan absensi siapa yang hadir. Demikian. Bapak Ibu, ya boleh. Tambahkan Pak Siri. Silakan Pak. Bu Lista, kalau mau sekali ya, diskusi nanti. Untuk aturan atau regulasi dari dinas, ini Bapak Moses. Jadi untuk anak kelas 1 sampai 2 itu di sekolah hanya 1,5 jam. Nah, kemudian kelas 3 sampai 6 itu aturannya 2 jam untuk di sekolah. Tapi kami sudah memberikan toleransi sedikit seperti yang disampaikan Bapak Moses tadi, bahwa kita ada materi, tentu ada ini. Nah, tadi kalau lihat jadwalnya, tadi Pak Imam dari tim Bisik kok, nggak kedengeran, suaranya kecil kok. Sudah menambahkan waktunya sampai 10 lebih. Seharusnya kalau menurut aturan dinas memang hanya sampai jam 10. Ini menurut SOP-nya. Nah, kemudian bagi yang orang tua tidak setuju, waktu angket tidak setuju, tapi nanti mau hadir, nah ini mohon maaf, untuk hari ini yang kami undang, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, yang kami undang hari ini adalah yang orang tuanya setuju. Nah, untuk yang orangnya tidak setuju, tetap online, tetap jalan seperti biasa, daring tetap dilakukan di rumah. Tapi kami tetap memperhatikan. Jadi untuk yang orang tuanya tidak setuju, dan ini sekaligus saya menjawab yang ada di chat, orang tuanya tidak setuju waktu menulis angket, tapi sekarang mau berubah pikiran, mau masuk menyetujui PTM, mohon maaf, mungkin nanti setelah evaluasi tahap pertama ini. Nah, setelah tahap pertama ini, nanti bagaimana kondisinya baik, tentunya nanti semua pasti akan diberi kesempatan untuk mengikuti PTM tetap dengan aturan 50% sesuai dengan SOP-nya. Ini nanti kami akan atur. Nah, yang kedua, ini Bapak Ibu tadi selalu kami menyampaikan, nanti Bapak Ibu yang hari ini hadir, kami undang, dan menyatakan anaknya untuk mengikuti PTM, mohon nanti menyertakan surat pernyataan setuju dilakukan PTM, dan ditandatangani di atas metre Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, ini regulasi dari dinas seperti itu, untuk administrasi dan untuk laporan kami ke dinas. Mungkin maaf Aga bisa menampilkan format pernyataannya. Saya nggak nyimpan Pak Jito. Saya nggak nyimpan. Oh baik. Intinya begini Bapak Ibu, untuk surat pernyataan itu nanti diisi oleh Bapak Ibu semuanya yang sudah menyatakan bahwa anaknya diizinkan mengikuti kegiatan PTMT di sekolah. Halo Pak Jito. Ya. Bukannya dulu surat pernyataannya itu diisi dalam bentuk angket Google Form ya? Saya nggak ngedownload apa-apa, jadi bisa minta tolong itu di-share ulang ya dalam bentuk fisik ya, karena kan perlu tanda-tanda atas materai ya. Saya lupa nih. Ya. Saya dulu ngisi cuma di angket Google Form gitu loh. Oh, dengan Papa Nathan ini ya? Iya, iya. Oh ya Papa Nathan. Memang betul Papa Nathan, tapi kami diminta dari dinas untuk bukti fisiknya di atas metre. Nanti format akan kami share Papa Nathan. Makanya kami akan share nanti, nanti akan kami share formatnya. Bapak Ibu bisa print, kemudian diisi tanda tangan ini dan dibawa pada saat masuk hari Senin, khusus untuk kelas 6. Untuk yang kelas 5 dan selanjutnya nanti bisa dibawa saat, jadi masih ada waktu 2 minggu lebih untuk yang kelas 5 sampai. Tapi untuk kelas 6 besok dibawa saat pertama masuk PTM, Bapak. Itu. Terima kasih banyak, Bapak Nathan. Ya, makasih. Ya.
Begitu Pak Seli, terima kasih Pak Seli. Baik. Sorry Pak Seli. Sekalian ini Bapak Ibu, surat pernyataan tersebut dan juga surat sertifikat vaksin. Kalau kami para guru sudah punya sertifikatnya semua, tapi mohon maaf karena surat vaksin ini kan itu ada apa itu CDR-nya ya, hologramnya yang tidak bisa di-share di WA atau agendasekolah.com, maka nanti untuk sertifikat kami minta tolong Bapak Ibu fotokopi supaya aman, fotokopinya saja dibawa saat anak masuk pertama kali PTM, sekaligus dengan surat pernyataannya itu. Memang ini agak repot, agak ribet, tetapi ini untuk kepentingan kita bersama. Demikian Pak Seli, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jito untuk jawabannya juga Pak Imam. Baik, Bapak Ibu mungkin ada kembali bertanya. Pak Seli. Ya, silakan. Mungkin tadi masih saya baca di chat di sini masih ada yang bingung jadwal masuk tadi kan belum dijelaskan minggu pertama, minggu kedua tadi. Oh baik. Mungkin dijelaskan lagi Pak Imam. Silakan Pak. Nah ini mungkin Bapak Ibu orang tua murid yang masih menanyakan pekan 1 atau minggu pertama ini mungkin Pak Imam bisa menjelaskan ke Bapak Ibu supaya tidak ada pertanyaan lagi. Makasih. Ya, ini pekan pertama besok kelas 6 lebih dulu. Tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5. Khusus tanggal 3 kelas 6 tidak ada karena digunakan kelas untuk persiapan ANBK. Kemudian pekan kedua itu kelas 5. Senin tanggal 8, Rabu tanggal 10, Jumat tanggal 12. Jadwal kelas 4 itu pekan ketiga, tanggal 15, 17, dan 19. Jadwal kelas 3 itu pekan keempat, Senin 22 November, Rabu 24 November, Jumat 26 November. Kelas 2 ini Desember. Namun sebelum sampai ke belakang nanti kita akan review dan melihat perkembangan Bapak Ibu. Apabila cukup bagus bisa jadi dengan evaluasi kita akan bergeser. Tapi untuk sementara jadwal hingga pekan keempat ini kelasnya seperti ini. Kelasnya seperti ini. Ini mereka yang datang PTMT. Meskipun yang di rumah akan mendapat pembelajaran yang sama. Pembelajaran yang sama dengan model daring yang sama. Demikian Bapak Ibu mengenai jadwal, karena pasti kita akan evaluasi dan kita akan senantiasa review kembali. Pasti juga orang tua juga akan ada, saya siap. Nah ini nanti kita akan pratinjau mungkin setelah dua paralel atau 3 paralel, nanti akan kita buka. Karena ini dinamis ya Bapak Ibu, dengan situasi pasti juga kita bisa akan ada perubahan-perubahan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk tim 1 mengenai terkait dengan program pembelajarannya. Demikian Pak Jeli, Pak Petrus yang dapat saya sampaikan. Baik, makasih. Baik Pak Imam, Bapak Ibu, memang mekanisme ini mekanisme sementara ya. Nanti di lapangan akan ada dinamika berbeda ketika PTM ini sudah semakin baik arahnya. Tapi tetap beberapa hal penting yang perlu kita patuhi bersama bahwa tetap kesehatan menjadi prioritas kita. Jadi skala yang kami buat ini adalah skala yang mengikuti checklist pemerintah dan akan dievaluasi setiap minggunya. Mudah-mudahan progresnya akan semakin naik sehingga kita bisa mendatangkan anak dalam range waktu yang lebih banyak lagi. Demikian info sementara. Mungkin ada lagi dialognya teman Bapak Ibu, silakan. Dan Pak Seli, sebentar Pak Seli, mengenai sertifikat vaksin. Bapak Ibu, karena di sini ada yang menanyakan di chat, anak saya belum vaksin, apakah diizinkan mengikuti? Bapak Ibu begini, aturannya untuk yang vaksin untuk anak itu 12 tahun ke atas. Dari dinas sudah menyelenggarakan vaksin yang 12 tahun ke atas. Nah kebetulan SD Sang Timur ada 4 anak yang usianya 12 tahun ke atas. Artinya sudah melakukan ulang tahun yang ke-12. Itu yang diberi vaksin oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Tangerang kemarin tanggal 25 Oktober di SD Karangtengah 14. Nah, bagi yang di bawah 12, memang anaknya kan belum divaksin.
Tetapi Bapak Ibu yang kami minta tadi adalah sertifikat vaksin orang tua. Jadi bukan anak. Kalau anak jelas belum vaksin. Karena SD Sang Timur yang vaksin baru 4 anak kelas 6 yang usianya di atas 12 tahun. Sekali lagi Bapak Ibu untuk sertifikat vaksin yang dibawa hari Senin untuk kelas 6 ini adalah sertifikat vaksin kedua orang tua. Karena ini untuk administrasi dan untuk laporan kami ke Dinas Pendidikan. Saya kira nanti Bapak Ibu yang belum vaksin tadi sudah saya masukkan di RSUD yang jalan masuknya lewat depan Tang City Bapak Ibu ya, bukan yang di Ahmad Yani, tapi yang RSUD Kota Tangerang itu yang di depan Tang City, samping Metropolis itu yang RSUD Kota Tangerang. Demikian Pak Seli, terima kasih. Pak Cito, sekalian ditambahkan mumpung menerangkan vaksin orang tua. Ini ada yang tanya, vaksin yang pertama saja boleh apa tidak? Intinya tadi yang dua-duanya orang tuanya sertifikat vaksin kedua orang tuanya. Tapi kalau yang baru satu kali bagaimana Pak Cito? Ya, kalau kemarin penjelasan di Dinas Kesehatan, memang untuk lebih amannya ini setelah vaksin kedua. Karena vaksin pertama ini istilahnya, ini Bapak Ibu sudah tahu semua, istilahnya ini sedang dalam proses, kemudian vaksin kedua itu yang penguatnya yang sungguh-sungguh menjadi penguat. Jadi Pak Petrus nanti tolong disampaikan lebih aman, ini saran dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan sudah vaksin yang kedua. Itu Pak Petrus. Terima kasih Pak Petrus. Baik, terima kasih Pak Dito. Bapak Ibu, kami yakin akan banyak pertanyaan. Oke, kami yakin akan banyak pertanyaan. Paling penting adalah keterbukaan dari kita untuk memberikan informasi yang terbaik terkait kesehatan kita dan juga anak kita. Yang kedua, kembali kepada orang tua. Kita sebagai orang tua yang mengetahui secara baik. Dan paling penting adalah biarkan program ini berjalan perlahan-lahan, mengikuti dinamika supaya kita semua aman dan baik. Sekali lagi kita mohon kebijakan. Kalau diminta tentu kita berharap semua akan masuk. Tapi mengingat situasi dan segala sesuatunya, maka kita bertahap. Dan tahapan ini kembali lagi keterbukaan dan kejujuran kita memberikan hal penting bagi anak kita. Itu paling penting sekarang Bapak Ibu ya. Kita jaga bersama. Karena itu pembelajaran online tetap kita berdayakan, yang PTM menjadi bahan pertama. Akan kami evaluasi, kemudian akan kami sampaikan kemudian berikutnya ketika terjadi problem atau permasalahan di lapangan. Demikian ya Bapak Ibu ya, untuk hari ini sharing-sharing kita. Sambil berjalan, kita akan koordinasi lewat guru kelas masing-masing terkait hal-hal menyangkut PTM ini. Sehingga bersama kita memberikan yang terbaik bagi putra-putri kita semuanya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya untuk partisipasi hari ini. Kami yakin kita senantiasa berikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Tidak perlu terburu-buru, dan kita meyakini bahwa proses ini akan memberikan kita yang terbaik, bahwa sekolah tetap memfasilitasi, memberikan yang terbaik bagi kesehatan anak kita. Itu yang paling penting. Mohon maaf juga untuk salah kata, kekurangan dalam penjelasan kami, tapi bersama orang tua kami tetap bisa berjalan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Sebelum menutup, baik silakan Bapak. Ada Bapak Kesia, silakan dulu, silakan. Ya. Terkait dengan screening suhu, itu kan posisi screening suhu di depan gedung. Sedangkan untuk pengantar di luar ya, di parkiran misalnya. Benar. Itu kalau tidak lolos nanti komunikasinya bagaimana? Terus, kalau misalkan pengantar sudah pulang hanya sampai di parkiran, sedangkan siswa sampai ke depan sekolahan tidak lolos gitu. Demikian untuk mohon penjelasan. Ya, nanti kan anak itu kan screening suhu itu kan pas depan TK Bapak ya. Dari Bapak kan sampai di pagar itu. Harapan ya ketika anak belum sampai screening suhu jangan pulang dulu, menunggu. Nanti kalau dia lambaikan tangan, artinya oke,
maka dia masuk dan Bapak bisa pulang. Seperti itu. Hanya kode-kode saja. Jadi nanti ada juga tim guru di situ yang akan ya memberi info ke Bapak, ini anak ternyata suhunya agak tinggi seperti itu. Jadi mohon menunggu sebentar saja itu. Ketika dia sudah melewati screening suhu, Bapak dan Ibu silakan pulang. Itu tanggung jawab kami sudah. Kami mengcover semuanya. Mungkin juga begini Pak Sally, Ya. bagi Ibu yang punya shotgun yang untuk mengukur suhu di rumah, mungkin bisa dilakukan juga sebelum berangkat ke sekolah. Jadi yang menurut aturan ini 37,3. Kalau di atas 37,3 ini yang tidak diperbolehkan untuk masuk ke area sekolah. Begitu Bapak. Jadi 37,3 kalau menurut Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Terima kasih Pak Sally, terima kasih Pak Kesia. Maaf Pak, mau tanya juga Pak, saya Pak. Oh baik, silakan. Silakan. Ini kan istri saya komorbid, jadi belum bisa divaksin. Apakah kalau ayahnya aja yang udah divaksin, anaknya boleh masuk PTM ini Pak? Pak Jito silakan dijawab. Baik, Bapak. Kemarin ada penjelasan di Dinas Kota bagi warga Kota Tangerang yang ada komorbid, ini bisa datang ke RSUD Pak. Di situ nanti akan ketemu dengan dokter dan akan disarankan tetap bisa vaksin, tapi nanti tergantung dari jenis komorbidnya. Jadi yang jelas untuk Pemda Kota Tangerang sudah memfasilitasi ini Pak untuk vaksin yang ada komorbid Pak. Maka nanti yang akan saya share yang info dari RSUD tadi Pak, mudah-mudahan nanti bisa membantu Pak. Yang jelas ini maaf Pak, ini masalahnya kan dari dokter spesialis kanker Pak. Jadi dia belum diizinkan untuk vaksin. Itu seperti apa gitu loh. Iya. Ya. Kalau itu mungkin saya tidak ini Pak ya, tapi saya yang memberikan informasi saja, mungkin ada yang mengalami seperti itu dan bisa datang ke RSUD Kota Tangerang. Kalau ada hal yang lain, Pak Jito, anaknya boleh masuk atau tidak? Kalau di aturan itu kan sebetulnya seluruh anggota keluarga itu sudah divaksin, yang sudah harus vaksin. Tetapi regulernya kemarin diberi toleransi paling tidak kedua orang tua itu ini Pak sudah vaksin Pak. Baik. Kalau vaksin minta menunggu sebentar. Pasti ada hasilnya nanti dari kabar. Pak Jito, maaf, mungkin bisa seperti tadi waktu suster memastikan bahwa ojol tidak bisa. Jadi mungkin bisa dipastikan bahwa orang tua yang boleh PTM itu orang tua yang sudah vaksin 1 dan 2 gitu aja Pak. Karena daripada bingung-bingung sudah vaksin 1 boleh tidak. Setuju. Itu ya Pak. Terima kasih. Betul Mama Listia. Ya. Baik, kesimpulannya yang belum vaksin kedua tidak boleh ya Pak ya. Itu saja ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Mungkin satu lagi, soalnya ada satu pertanyaan yang menarik saya cuma belum terjawab terkait penggunaan bilik, mungkin boleh dibantu juga ya dievaluasi. Kalau dari yang di chat kan memang udah ditanya, cuma mungkin belum dibahas. Mungkin kalau boleh kita di set bareng sih untuk penggunaan bilik disinfektan ya, karena ya di mall di mana-mana juga tidak menggunakan itu. Nah, apakah itu memang jadi regulasi, dan kalau terlihat ada yang share juga seperti itu sudah dilarang ya, mungkin boleh dibantu juga ya untuk di forum ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Jito, tentang bilik. Mungkin ada sharing Bapak mengenai bilik yang kami siapkan. Kami dengan sistem semprot anak masuk ke bilik itu yang sudah kami buat, yang sudah kami adakan seperti itu Pak. Dan kami akan mengatur nanti antreannya itu di luar bilik itu. Mungkin Bapak ada sharing bilik yang seperti apa mungkin yang bisa itu Pak yang tadi ada share di mana di kolom chat. Mungkin kalau boleh di scroll tadi siapa ya Bapak? Iya. Saya sudah baca Pak ini Pak ya, dari rekomendasi WHO memang tidak disarankan menggunakan disinfektan ke tubuh, dapat berbahaya untuk membran mukosa. Betul. Untuk kalau masuk bilik ini kan seluruh badan yang berdiri dengan kondisi anak, kita nggak tahu dia berkedip atau melotot atau melihat. Nggak sampai ke atas, hanya sampai bawah sini. Kalau itu disinfektannya hanya di kaki mungkin Pak. Iya, nggak sampai ke atas sini. Ya, mari kita nanti masukan ini akan kita
Kita review dulu ya Pak ya. Terima Ya, kasih karena masukan. di videonya kan tadi terlihat seluruh badan ya, dan Iya. kalau kita reverse maksudnya nggak ke sekolah, contoh misalnya ke tempat lain, contoh kita Betul, ke betul. kantor, kemana itu udah nggak digunakan. Dan kalau tadi saya lihat juga poin yang ditanyakan dan referensi yang diberikan juga valid. Tadi saya Iya. baca, makanya tadi saya tanya ulang karena itu belum dibahas gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Kita akan nanti setelah ini kita akan kembali bertemu untuk tim Satgas PTMT ini ya Pak ya. Terima kasih Pak. Nanti ini masukan bagus. Karena yang Baik. bisa kami lakukan ini, Bapak Moses, disemprot sebelum ada bilik itu kami semprot bagian kaki terutama, bagian sepatunya. Itu yang kami lakukan. Tapi kalau nanti ini yang bilik ini nanti kami akan evaluasi. Terima kasih Bapak Moses untuk informasinya. Silakan Pak Seli, monggo Pak Seli. Baik, terima kasih Pak Jito. Terima kasih Suster, Bapak Ibu, orang tua murid. Saya kira akan banyak pertanyaan, tapi kita sambil berjalan, sambil kita mengikuti prosesnya, dan kami terus berdinamika dan mengevaluasi setiap hal yang terjadi. Poin pentingnya, prioritas keselamatan anak kita menjadi hal terpenting, yang menjadi prinsip sekolah dan prinsip kita semua. Yang kedua, kita bangun komunikasi yang baik. Ketika ada problem, mari kita sharingkan. Lalu yang ketiga, kita bangun komunikasi juga dengan guru kelas dan semuanya. Akhir kata sekali lagi terima kasih untuk partisipasi hari ini. Semoga diskusi kita memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita ke depannya. Baik Bapak Ibu, saya akan menutup rangkaian acara hari ini dengan doa. Saya akan mengajaknya secara Katolik bagi Bapak Ibu yang beragama lain. Saya persilakan. Baik menutup dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, syukur selimpah untuk segala cinta, segala kebaikan-Mu bagi kami hingga hari ini boleh berkumpul lewat Zoom ini. Ada banyak hal yang telah kami bincangkan bagi perkembangan pendidikan dan juga bagi anak-anak kami. Berkatilah kami semua, berkatilah anak-anak kami semuanya. Semoga mereka bertumbuh dalam kasih dan cinta dan menjadi orang-orang yang berguna. Berikanlah kami kesehatan, dan bagi yang sakit, berikanlah juga kekuatan untuk memperoleh kesehatan yang baik. Kami yakin dan percaya cinta-Mu menguatkan kami. Mohon berkat-Mu untuk hari ini dan hari-hari esok. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, kamera dibuka dulu ya. Kita mau ngambil gambar dulu. Silakan Pak Aga. Bapak Ibu, gambarnya kita ambil dulu ya. Baik, silakan Bapak Ibu bisa buka kamera, on kamera, ambil senyum lebar-lebar. Kita akan foto bareng. Ya, ada 10 halaman nih, banyak pesertanya ya. Baik, Aga silakan. Iya, mari on kamera, ambil senyum yang lebar-lebar. Kita foto dari halaman pertama. Dari halaman pertama. 1, 2, 3. Halaman kedua. Halaman kedua 1, 2, 3. Halaman ketiga 1, 2, 3. Halaman keempat 1, 2, 3. Oke, halaman kelima. Halaman kelima 1, 2, 3. Halaman ke-6 1, 2, 3. Oke, halaman ke-7. Halaman ke-7 1, 2, 3. Halaman ke-8, wah mati semua. Ayo dinyalakan Bapak Ibu, ya agar bisa diambil fotonya. Iya. 1, 2, 3. Halaman terakhir. 1, 2. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Pak Celi. Ya, Bapak Ibu terima kasih banyak ya. Dadah semuanya.
Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih. semuanya. Terima Tetap kasih. sehat. Bapak Ibu guru. Semuanya. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Pengawasannya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih.